Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimas Jonsa, Esos MSI. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, yang pada hari ini adalah mengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Adapun jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian juga mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan ini silabus pengantar ilmu administrasi negara ini dalam proses perkuliahan ada 16 kali pertemuan. Yang hal ini kemudian yang pertama masuk pada kontrak perkuliahan dengan konsep dasar ilmu administrasi negara. Yang kedua, materinya adalah disiplin ilmu administrasi negara. Kemudian yang ketiga adalah materinya paradigma administrasi negara. Kemudian yang keempat masih juga paradigma administrasi negara. Kemudian pertemuan yang kelima adalah bicara tentang lokus negara menjadi publik. Kemudian pertemuan yang keenam, all public administration menjadi new public management. Lalu kemudian pada pertemuan yang ke-7 bicara tentang terkait dengan revamping governance. Kemudian pertemuan ke-8 adalah new public service. Kemudian pertemuan ke-9 itu adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-10 adalah kebijakan publik dalam administrasi negara. Kemudian pertemuan ke-11 membahas tentang birokrasi dalam administrasi negara. Pertemuan ke-12 adalah berbicara tentang organisasi. Kemudian pertemuan ke-13 berbicara tentang materi governance. Pertemuan ke-14 berbicara materi tentang pelayanan publik. Materi yang ke-15 kita juga membahas tentang tantangan ilmu administrasi negara. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Kemudian di Prodi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara ini, dengan tujuan mengikuti perkuliahan pengantar ilmu administrasi negara diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan menjelaskan berbagai konsep dasar administrasi negara dan administrasi negara beserta perkembangannya. Kemudian, adapun pendekatan pembelajaran, pendekatan yang meliputi adalah ujian tertulis, ceramah, tanya jawab, kemudian meliputi riset lapangan, diskusi, pengalaman lapangan, debat, simulasi, simposium, dan sebagainya. Lalu kemudian deskripsi pada mata kuliah pembelajaran ini, yang pertama yang dalam hal ini menjadi pokok pembahasan dalam mata kuliah ini adalah berkaitan sejarah dan perkembangan ilmu administrasi negara serta perkembangan berbagai paradigma dan pandangan ilmuwan. Kemudian berbagai pemikiran tentang ilmu administrasi negara berkaitan dengan teori-teori yang menjadi body of knowledge, termasuk mengakibatkan ilmu administrasi negara tersebut terus berkembang hingga saat ini. Kemudian ilmu administrasi negara saat ini lokusnya tidak hanya pada sisi negara saja, tetapi semakin luas, yaitu kerana publik. Jadi permasalahan yang ada di sektor publik menjadi fokus administrasi negara. Ilmu administrasi negara akan semakin penting karena acuan dan pedoman berbagai dalam program studi ilmu administrasi negara. Nah, pada perkuliahan ini juga ada hal-hal teknis terkait dengan evaluasi bagi pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, proses evaluasi penilaian. Kehadiran nanti itu meliputi 20%. Kemudian ada kuis 10%, tugas praktikum kelas dan riset lapangan 30%, UTS 20%, dan UAS 20%.
Nah, inilah yang kemudian batas luas dari PAP 80% dihadirkan, tugas tambah UTS plus UAS kehadiran minimal 80% dalam perkuliahan. Nah, dalam kelas mata program studi pengantar ilmu administrasi negara ini, beberapa referensi, ada buku-buku yang kemudian kami kutip. Yang pertama, judul bukunya bisa Filsafat Administrasi, yang kemudian Dr. Rahmat. Kemudian juga kami memakai Inu Kencana Syafi'i dalam ilmu administrasi publik. Kemudian ada Profesor Dr. Yerimes Keban, 6 dimensi administrasi publik, konsep, teori, dan isu. Kemudian ada bukunya Pak Mukijat juga, Analisis Kebijakan Publik, termasuk Janet Den Haat, Robert Den Haat dalam pelayanan publik baru dan manajemen steering di Keserving. Termasuk buku-buku hal yang lain, ya. Ada Georgim Scott, prinsip-prinsip sistem administrasi dan informasi manajemen. Kemudian juga ada buku Prof. Miftah Toha, perilaku organisasi dan konsep dasar dan ilmu aplikasinya. Kemudian ada buku-buku yang lain juga, termasuk buku-buku penerbit yang hal dari luar, lokal dan juga internasional, termasuk publikasi. Nah, itu dan sebagainya adalah merupakan referensi daripada silabus mata kuliah ini. Untuk itu, selanjutnya kami memasuki area perkuliahan ini dengan yang kita mulai, yang dalam hal ini proses pengantar perkuliahan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, adik-adik semua. Pada kesempatan ini, ya, saya Alimas John Saesos MSI, yang kemudian pengampu dosen di Universitas Teguh Umar, pembelajaran khusus adalah di pengantar ilmu administrasi negara. Adik-adik sekalian, bahwa perlu kita ketahui bagaimana seharusnya ketika kita melihat pembelajaran pada ilmu administrasi negara. Kenapa? Karena ada dua mazhab negara yang kemudian secara teknis ada yang namanya Anglo-Saklon, kemudian ada yang kontinental. Kalau Anglo-Saklon itu dia seperti negara-negara yang ada di Amerika, yang kemudian itu konsepnya lebih kepada administrasi publik. Kalau yang kontinental, yang seperti Indonesia, itu termasuk administrasi negara, ya. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita lihat bahwa konsep administrasi itu kita bisa melihat misalnya referensi literatur, ya, yang kita pakai. Ada beberapa referensi misalnya yang saya ambil. Salah satunya misalnya bukunya J.M. Shafritz, ya. Saya kebetulan ambil beberapa bukunya itu buku-buku Anglo-Saklon. Jadi tidak mengambil kontinental, ya. Misalnya dalam bukunya Shafritz dan kawan-kawan, Introducing Public in Administration, ya. Bagaimana dia memperkenalkan sebuah konsep yang namanya ilmu administrasi, ya. Kemudian juga ada bukunya yang saya ambil adalah Charles. Di situ dikatakan dalam bukunya itu adalah Public Administration Challenge Choice Consecue. Apa ini, ya? Tantangan yang dahsyat dalam konsep public administration, ya. Jadi kalau bicara tentang administrasi ini, kalau Indonesia kan kita merdeka ada 1945, ya. Jadi ada pasca sebelum itu, ada juga setelah itu, ya. Jadi mereka ini sudah apa, ya. Kemudian saya juga ngambil bukunya Herbert Simon tentang public administration. Ini nanti adalah referensi-referensi. Kemudian ada Frederickson, The Spirit of Public Administration. Bagaimana sebenarnya kekuatan sebuah public administration, ya.
Nah, termasuk kalau kita di Indonesia ada namanya SANDRI, Sistem Administrasi Republik Indonesia. Ya. Baik, ini semua adalah referensi-referensi yang kita pakai, yang dalam hal ini pada perkuliahan ilmu administrasi negara atau publik. Ya. Baik, sebelum saya melanjuti, adik-adik semua mahasiswa itu kan pernah mendengar kata-kata administrasi? Ada yang tahu administrasi itu apa? Di mindsetnya. Ya, silakan. Apa administrasi itu? Pembayaran suatu barang. Pembayaran suatu barang. Ada yang lain? Penjumlahan. Penjumlahan. Ada lagi administrasi itu apa? Yang tahu? Apa? Persyaratan. Apa lagi administrasi itu? Kenapa? Nilai, ya. Kalau mau masuk ke kampus UTU, Universitas Teguh Umar, atau yang bersangkutan ini, perlu administrasi enggak? Apa administrasi itu berarti? Uang, apa lagi? Surat-surat yang perlu. Nah, itu adalah semua adalah perilaku public relation dalam konsep administrasi, ya. Lalu administrasi itu kan kalau kita bicara tentang peradaban ilmu pengetahuan, ini kita melihat tantangannya di abad 21. Ya. Kalau dulu administrasi itu dia sifatnya hanya surat menyurat, ya kan? Kalau kita mengetahui hal itu. Lalu pembukuan. Nah, dia berkembang kemudian. Bagaimana di tantangan abad 21 tentang ilmu administrasi negara itu adalah bagaimana sikap seorang pelayan, termasuk perilaku, melalai-lalaikan. Saya dulu antri misalnya kan, nah ini sikap. Kemudian mental, aduh, besok ya Pak, atau bagaimana, banyak kendala. Sering mengundur-undur, nah, itu adalah perilaku. Termasuk moral, corruption, itu juga. Ya. Pendidikan juga, kepemimpinan, ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan hidup, termasuk kualitas hidup. Nah, jadi banyak sebenarnya tantangan administrasi gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat sumber kebenaran ilmunya, adik-adik semuanya? Kita tahu bahwa setiap sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Tuhan yang Maha Esa itu, apapun ilmunya. Karena semua dasar itu dari situ. Kemudian turunlah ada wahyu melalui Nabi. Nabi itu siapa? Manusia. Ada nyawanya kan, beda dengan hal-hal benda yang lain. Kalau Nabi pasti manusia ya. Lalu kemudian dia punya rasio, berpikir adalah otak. Lalu kemudian punya rasa hati gitu ya. Kemudian punya pengamatan, pengalaman, pengetahuan, upaya penggulangan pengujian dan ilmu pengetahuan. Ini dasarnya dia, adik-adik sekalian. Ya, ini namanya sumber sebuah kebenaran ilmu. Nah, kembali kepada makna administrasi ya. Tadi adik-adik sekalian sudah mengetahui beberapa teknis ya terkait apa arti administrasi. Itu yang dia bilang adalah uang. Karena mungkin sebuah pengalaman yang mengurus ingin cepat, pokoknya pakai uang. Itu adalah syarat sebenarnya. Tapi administrasi itu terdiri atas kata et dan ministry ya. Tool service, dan artinya itu adalah melayani konotasi pekerjaan pembantu teknis ketatausahaan. Itu dalam arti sempit. Ya. Kemudian administrasi dalam arti luas, konsep manajemen dan konsep organisasi. Apa organisasi? Organisasi negara. Ada dinas-dinas, kabupaten, provinsi, sampai kementerian. Nah, ini semua adalah makna administrasi. Kemudian hakikatnya apa administrasi itu? Proses kerjasama sekelompok manusia yang didasarkan pada pelayanan yang masuk akal, rasional, efektif, efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi administrasi itu suatu syarat bagaimana kita mencapai tujuan itu, maka perlu yang namanya efisien dan rasionalitas. Mengurus KTP misalnya bisa 5 menit, kok bisa 1 bulan. Nah itu dia rasional atau efisien gitu ya. Itu nanti adik-adik bisa
merasakan bagaimana bukti empirikal sehari-hari gitu ya. Kemudian paradigmanya adalah administrasi itu dia konsep dasarnya dibagi dua, ada nilai-nilai, ada konsep dasar. Kalau konsep dasarnya dia adalah sekelompok manusia tujuannya kerjasama, bimbing kepemimpinan pengendalian sarana prasarana. Kemudian kalau nilai-nilainya adalah pelayanan, rasional yang masuk akal, efektif, efisien. Nanti apa perbedaannya? Kemudian kita lihat juga konsep dasar itu ada manajemennya, kepemimpinan, pengambilan keputusan, human relation atau hubungan gitu ya. Jadi kalau orang-orang tepat itu termasuk organisasi, ini perkantoran juga ya. Sistem organisasi dinamis, interaksi eksternal dan eksternal. Tujuannya apa? Kita lihat perbedaan makna secara administrasi yang dalam hal ini adalah efektif dan efisien. Efektif itu adalah fokus pada output, ya, dan mengerjakan sesuatu yang benar, doing the right things, terkait dengan pencapaian itu serta kinerja dari proses pelaksanaan pekerjaan. Itu dia adalah efektif. Kalau efisien, inputannya adalah bagaimana kita mengerjakan dengan baik dan benar. Ya, lalu kemudian terkait dengan kualitas masuk modal yang dimiliki organisasi, perbandingan terbaik antara input dengan output, ya, proses dan dari dasar input itu, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang hal ini. Kemudian ilmu administrasi itu apa sih Pak? Ilmu administrasi itu adalah ilmu yang mempelajari semua proses manajemen organisasi dan individual yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian tujuan baik dalam sektor publik maupun sektor bisnis. Ya, nanti juga kalau di ilmu administrasi itu apa bedanya publik dan bisnis. Ya. Kalau bisnis itu dia lebih pada perusahaan-perusahaan, kalau yang namanya publik itu juga bisa aspek negara gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya ada beberapa perspektif ya. Itu ruang lingkup yang dalam hal ini adalah ilmu administrasi negara. Pertama, menurut perspektif makro. Apa itu adalah proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya dan kondisi kegiatan pencapaian tujuan. Ya. Perspektif makronya ini adalah menekankan pada aspek filosofi tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan, bagaimana mencapainya, serta bagaimana sungguhnya orang yang berperilaku. Nah, ini adalah antara makro dan mikro ya. Baik, ruang lingkup lanjutan daripada administrasi itu ya, perspektif mikro tadi adalah proses perilaku administrasi yang sikap, pendekatan persepsi nilai yang dianut oleh para administrator. Kemudian beberapa pakar administrasi ya, termasuk manajemen, misalnya ada Stephen Robin. Dia mengemukakan bahwa perilaku administrasi itu dipengaruhi oleh sejarah, organisasi, norma-norma pendidikan dan pengalaman. Ya. Jadi kalau kemudian karir the best itu bagus, itu tergantung lingkungan kita gitu ya. Kemudian konsep dan teori ilmu administrasi itu adalah pada posisi makro, pembahasan difokuskan pada tentang seberapa besar peranan pemerintah dibandingkan dengan peranan sektor swasta. Nanti itu ada kooperatif administrasi namanya. Ya. Nanti kalau secara teknis ya. Kemudian sedangkan pada sisi mikro dibahas manajemen kegiatan pemerintah dan organisasi swasta serta kendala dan peluang yang dihadapi. Ternyata administratif juga punya peluang dan tantangan ya. Nah, fokus kajian studi ilmu administrasi itu adalah sumber daya manusia. Kemudian mencakup manajemen kepemimpinan pengambilan keputusan, human relation, hubungan ya. Kemudian organisasi studi dan kehidupan baik, bisnis maupun publik. Kalau bidang publiknya apa? Mencakup administrasi negara termasuk instansi pemerintah, lembaga legislatif, badan peradilan, BUMD atau BUMN, BUMD, dan administrasi lembaga non pemerintah seperti yayasan, koperasi, dan rumah sakit. Ini publik nih ya. Kalau bidang bisnisnya jadi mencakup administrasi niaga, ya, termasuk lembaga-lembaga perekonomian organisasi dunia usaha, budaya perusahaan,
perusahaan. Itu fokus kajiannya begitu. Ya. Kemudian ilmu administrasi itu dia juga punya hubungan dengan ilmu yang lain, ya. Termasuk kepemimpinan, pengambilan keputusan dan antar manusia. Administrasi juga bisa berhubungan dengan organisasi perkantoran dan organisasi swasta. Termasuk manajemen, ada korelasi juga administrasi itu, ya. Termasuk kepemimpinan, pengambil keputusan dan juga hubungan antar manusia. Jadi ada hubungannya semua administrasi itu, ya. Kemudian perbedaan administrasi dan manajemen itu apa? Kalau administrasi ditentukan pada penentuan tujuan pokok dan kebijakannya, suatu proses dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan mana organisasi yang didasarkan pada pemberian pengarahan kebijakan umum atau general policies. Sedangkan manajemen ditujukan pada pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan tujuan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. Termasuk proses dari manajer dan agar kegiatan yang serta mengatur tindakan-tindakan dalam merealisasikan tujuan dicapainya yang telah ditentukan. Nah, ini dia bedanya administrasi dan manajemen, ya. Bagaimana disiplin ilmu administrasi itu? Pertama ada manajemen kepemimpinan, pengambil keputusan, gitu, ya. Itu sub disiplin ilmu administrasi. Kemudian teori organisasi. Ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Kemudian manajemen keuangan juga, tadi ada juga yang Mas bicara tentang keuangan. Kemudian manajemen materi logistik, termasuk manajemen perkantoran, komunikasi organisasi, kebijakan publik, ya, hukum administrasi, teknologi administrasi, manajemen ekonomi publik dan manajemen pembangunan daerah. Ini adalah sub disiplin ilmu administrasi, ya. Lalu dia juga punya hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu politik, teknologi, hukum, psikologi, budaya, sosial, dan ekonomi. Dia punya perilaku semuanya. Ya. Lalu kemudian hubungan proses politik dan administrasi. Lalu bagaimana? Ya. Pertama ada artikulasi kepentingan. Apa hubungannya administrasi dengan politik itu? Ada mencapai artikulasi keinginan bersama, termasuk agregasi keputusan atau keputusan bersama. Ini bidang politik, sidang umum, produk politik, legislasi dan undang-undang, penganggaran, ya. Kemudian pelaksanaan Jekspol, ya. Tahu ini Jekspol ini apa? Jadi budaya politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik adalah komunikasi politik, pembuat penerapan dan penghakiman. Termasuk birokrasi dan evaluasi kebijakan. Jadi ini proses politik administrasi itu panjang di situ. Jadi ternyata ilmu administrasi itu juga berkaitan organisasi negara, ya. Nah, beberapa teori yang sering kita ambil bahwa selain legislasi aturan undang-undangnya, beberapa teori misalnya yang paling papan birokrasi adalah Max Weber, ya. Teorinya bagaimana sebuah organisasi itu dia tidak berdasarkan hierarki tingkatan. Jadi hierarki yang dimaksud itu adalah tidak ada pembedaan manusia antara bos dan bawahan. Itu tidak ada hierarki. Kemudian kata Weber, birokrasi itu dapat diterapkan dalam organisasi pemerintah dan swasta. Kemudian struktur tugas dibuat rasional antara wewenang dan tanggung jawab. Kemudian formalisasi tindakan berdasarkan pada peraturan ketentuan. Kemudian manajemen terpisah dan pemilikan. Kemudian tidak ada hak milik dan terhadap jabatan, gitu, ya. Kemudian tuntutan kemampuan pada pelatihan khusus bagi setiap jabatan. Pejabat birokrat dipilih berdasarkan kompetensi kemampuan. Unsur legalitas bahwa setiap jabatan memiliki batas wewenang yang jelas dan tegas, gitu, ya. Kemudian siapa yang terlibat dalam proses administrasi publik itu? Dalam administrasi publik itu di negara yang demokratis. Yang terlibat tidak hanya administrator tetapi juga banyak pihak lain yang berkepentingan. Itu disebut stakeholder, ya. Mahasiswanya pergi audiensi, itu adalah stakeholder, ya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, by phone atau
berbagai macam mempertanyakan, lobby, negosiasi, dan bahkan sampai demonstrasi. Ya. Itu adalah terlibat dalam proses administrasi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat dalam perspektif administrasi negara, ya, transformasi sistem penyelenggaraan negara, sistem administrasi negara. Jadi visi negara dalam hal ini RI 1. Jadi terdiri atas trias politika kita ada tiga. Ada eksekutif pelaksana undang-undang, itu presiden, gubernur, menteri, dan bupati, termasuk camat dan kecil. Itu adalah eksekutif. Ya. Kalau kepemimpinan legislatif siapa? Legislatif itu DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPRD termasuk DPD. Ya. Kalau yudikatif adalah lembaga peradilan. Ya. Nah, ini dia transformasi sistem penyelenggaraan negara dalam sistem administrasi. Ya. Lalu nanti di situ apa? Visi misi negara Republik Indonesia, termasuk visi presiden. Ya. Lalu kemudian kepemimpinan presiden itu bagaimana dia mentransformasi. Ya. Kemudian nanti ada kemampuan legislatif, termasuk kemampuan eksekutif, kemampuan yudikatif. Ya. Kemudian perbedaan antara visi presiden dan realitas. Ya. Termasuk kualitas hubungan eksekutif dan yudikatif. Itu harus harmoni dalam administrasi itu ya. Kemudian termasuk juga yudikatif itu dalam kinerja peradilan negara, ya. Kemampuannya itu juga harus bisa menjadi dan terukur gitu ya. Sehingga nanti kepemimpinan lembaga pemerintah itu bisa menjadi baik dan terarah gitu ya. Untuk lebih jelasnya yang terakhir ini dia. Ya. Transformasi sistem administrasi negara dalam perspektif pemerintahan negara. Visi pemerintahan negara itu apa? Pertama ada visi presiden terpilih 5 tahun ya. Kita harus lihat itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat kepemimpinan presiden terpilih ya. Lalu bagaimana dia cara merubahnya? Lalu bagaimana visi misi seorang presiden dengan realitas saat ini? Apakah janji-janji pada pemilu dan kampanye itu yang dia utarakan kepada masyarakat sudah sesuaikan dengan apa yang diucapkan melalui komunikasi politik dan lembaga itu, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan yang betul terhadap mulai dari atas sampai bawahan ya. Kemudian kita bisa membaca realitas saat ini ya. Ketika terjadi mandat berbagai macam problem, maka di situ ada efektivitas respon strategik ya. Jadi respon strategik itu dalam perspektif administrasi negara, setiap ada masalah harus cepat diambil keputusan cara yang lain gitu ya. Kemudian transformasi itu dilakukan juga. Setiap presiden terpilih pasti dia memilih wakil-wakilnya, termasuk adalah para menteri. Nah, itu adalah nanti dilaksanakan model yang disebut sisdiklat transformasi. Ada semacam melakukan visi bersama gitu ya. Baik, adik-adik sekalian, itu yang kemudian menjadi bahan materi kita pada siang yang berbahagia ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Beberapa saya panggil absen ya. Yang pertama, Cut Fajriana ada. Kemudian Ella Istinuria. Ya. Kemudian Siti Cut Maria hadir ya. Kemudian Kiswadir, Nur Hajara, Miftah Uljannah, Hari Husni, ya. Nestia Arifah, Alvina, Agus Renita. Baik, untuk itu ya, sekian pemateri kita pada siang yang berbahagia ini. Kami akhiri untuk perkuliahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.